Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu saudara terkasih, kita berjumpa kembali di pagi hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan yang mengajak kita untuk selalu memuji Tuhan. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini untuk penyertaan dan berkat Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan setiap firman yang kami dengarkan mengajarkan kami untuk selalu bersyukur kepadamu. Berkati kami Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan tertulis di Mazmur pasal 96 ayat 1. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Nyanyikanlah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Edehon hamuma sada edene baru di Jehovah. Edehon ma Jehovah. Ale sadok tanoon. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara terkasih, ketika kita berbicara tentang orang lain atau orang yang sama terhadap dengan sahabat kita, mungkin akan ada pandangan positif atau negatif dari persahabatan kita dengan dia. Mungkin kita bisa berkata dia itu baik. Orang lain berkata berbeda. Dia itu biasa-biasa saja. Kita berkata dia luar biasa. Orang lain malah berkata dia itu aneh. Ada pandangan yang berbeda-beda terhadap orang yang sama. Sehingga respon kita pun tentu akan berbeda. Namun mengapa untuk Tuhan pemazmur berkata nyanyikanlah nyanyian baru? Pertama, mengapa kita harus menyanyikan nyanyian untuk Tuhan? Yang kedua, mengapa nyanyian itu harus disebut sebagai nyanyian yang baru? Pertama, Bapak Ibu saudara terkasih, ternyata tidak ada alasan bagi kita untuk kecewa kepada Tuhan. Karena bisa jadi orang-orang memuji Tuhan, tapi ada juga yang kecewa karena menganggap atau mungkin meyakini Tuhan itu tidak betul-betul baik. Tuhan itu tidak betul-betul sebagai Tuhan yang mengasihi menyelamatkan dia. Sehingga selalu ada alasan untuk berkata, aku tidak mau memuji Tuhan. Atau bahkan mungkin ada hal-hal lain yang membuat dia kecewa kepada Tuhan. Tetapi pemazmur berkata, tidak ada alasan untuk kecewa. Oleh karena itu, nyanyikanlah nyanyian bagi Tuhan. Ada ungkapan rasa syukur bagi kita. Ada ungkapan rasa bersyukur atas apa yang kita rasakan dari Tuhan. Dan ternyata memang betul jika kita pertama menjadikan diri kita sebagai patokan kuasa Tuhan, memang kita bisa tidak memuji Tuhan. Artinya jika selalu permintaan kita yang harus terpenuhi, kemauan kita harus terpenuhi baru kita memuji Tuhan, ini memang bisa menjadi alasan kita tidak akan pernah percaya kepada Tuhan. Karena sebenarnya Tuhan itu tidak selalu memberikan atau menjawab setiap pertanyaan ataupun keinginan setiap orang. Karena Tuhan itu akan memberikan apa yang terbaik kepada manusia itu sendiri. Bukan apa yang dia maui menurut pikirannya sendiri. Yang kedua adalah dasar kita bersyukur itu adalah penyertaan Tuhan terhadap bumi ini. Bukan hanya kepada kita, kepada alam semesta. Salah satu contoh, ketika kita berbicara cuaca, orang yang berbeda tentu menginginkan cuaca yang berbeda. Seorang pedagang, mungkin pedagang sayuran akan membutuhkan cuaca yang mendung, tidak hujan atau tidak panas. Tapi penjual es akan menginginkan cuaca yang panas. Mungkin pedagang yang lain membutuhkan hujan. Permintaan siapakah yang harus dipenuhi? Ternyata alasan pribadi, perasaan tidak bisa menjadi patokan untuk bersyukur kepada Tuhan. Tetapi bagaimana kita melihat penyertaan Tuhan secara keseluruhan, penyertaan Tuhan terhadap orang lain, terhadap bumi ini, dan melihat hal-hal yang paling kecil dalam diri kita, ternyata penyertaan Tuhan itu luar biasa. Seharusnya setiap orang akan bersyukur
dan memuji Tuhan. Itu keharusan. Dan tidak ada alasan bagi kita untuk berkata, Tuhan itu tidak baik, aku tidak mau memuji Tuhan. Yang kedua adalah, mengapa disebut nyanyian yang baru? Berbicara tentang nyanyian, mungkin kita bisa mengenal satu lagu itu bisa dinyanyikan dengan 100 cara. Lagu yang sama. Dinyanyikan dengan solo. Dinyanyikan 2 orang. Dinyanyikan 3 orang, 4 orang. 1 paduan suara. 1 orkestra. Itu adalah nyanyian dengan cara-cara yang terbaru. Dan ini menggambarkan kecintaan seseorang ketika dia mengubah lagu itu menjadi jauh lebih baik. Nyanyian baru ini adalah gambaran kecintaan kita kepada Tuhan yang harus kita ungkapkan. Yang memang tidak mungkin semua orang bisa menyanyi. Tidak semua orang punya kemampuan. Tetapi firman Tuhan ini sedang menggambarkan ajakan kepada semua orang untuk mengungkapkan rasa syukurnya. Tidak menyimpan. Tidak hanya di dalam hati. Tapi ungkapkanlah dengan cara yang terbaru. Dengan cara yang luar biasa. Apakah itu dengan kita berkata terima kasih Tuhan? Apakah dengan cara kita mau melayani? Apakah dengan cara kita mau memberikan persembahan kepada Tuhan? Mau menolong orang lain? Mau mengajarkan kepada orang lain tentang baiknya Tuhan? Itulah cara kita memuji Tuhan. Jadi tidak ada istilah berkata, aku mau memuji Tuhan, tapi hanya untuk dirinya sendiri. Demikianlah yang ketiga juga dikatakan, hai segenap bumi. Karena ternyata penyertaan Tuhan itu tidak hanya kepada manusia, tapi juga kepada ciptaan yang lain. Namun dalam hal inilah kita melihat kasih Tuhan itu, permintaan Tuhan itu tidak hanya kepada manusia. Tidak hanya manusia yang bersyukur kepada Tuhan, tetapi juga semua ciptaan. Penyertaan Tuhan itu juga tidak hanya kepada manusia, tetapi juga kepada ciptaan yang lainnya. Namun disinilah kita juga melihat bagaimana seluruh ciptaan itu tidak terpisah-pisah di hadapan Tuhan. Tidak ada bedanya ciptaan yang satu dengan ciptaan yang lain. Tuhan memandang itu sebagai ciptaan yang baik. Meskipun diciptakan dengan hari-hari yang berbeda, tapi sebenarnya kita diajak untuk melihat bahwa karya ciptaan itu adalah satu kesatuan. Jika ada satu yang punah, maka sebenarnya akan ada kehidupan yang terganggu. Jika tumbuhan hilang, manusia juga akan terganggu. Jika hewan-hewan hilang, manusia juga akan terganggu. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa firman Tuhan ini mengajarkan kita untuk mencintai lingkungan, untuk menghargai orang lain, untuk menghargai ciptaan yang lain, untuk hidup berdampingan dengan lingkungan kita. Karena Tuhan menciptakan itu sungguh amat baik. Bapak Ibu saudara terkasih, oleh karena itulah tidak ada orang Kristen, tidak ada orang baik, tidak ada orang pintar yang hidup untuk dirinya sendiri. Dia harus bisa hidup untuk orang lain. Dia harus bisa menjadi berkat untuk orang lain. Dan dia harus bisa menjadi sumber pengajak bagaimana agar orang lain juga ikut memuliakan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara terkasih, sudahkah kita menjadi gambaran Tuhan bagi sesama kita? Sudahkah kita menjadi gambaran wajah Tuhan sehingga orang mau mengenal Tuhan, sehingga orang berkata terpujilah Tuhan? Oleh karena itu Bapak Ibu saudara terkasih, dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, biarlah semua ini sebagai gambaran kebaikan Tuhan. Dan orang akan berkata, aku mau memuji Tuhan, aku mau menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini. Terima kasih untuk firman yang kami dengarkan. Biarlah kiranya Tuhan kami selalu bersyukur atas penyertaan Tuhan. Biarlah nyanyian yang baru, pujian yang baru terucap dari mulut kami, terlaku dari hidup kami. Berkati kami selalu Tuhan. Di dalam nama Anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setialah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.